Sebanyak 57 pengurus Ikatan Dai Sulawesi Selatan Cabang Makassar resmi dilantik di lantai 3 Bosara Meeting Room, West Prime Hotel Hasanuddin Makassar pada Minggu 21 Juni. Pelantikan menjadi penanda terbentuknya kepengurusan perdana IKDA Cabang Makassar untuk masa bakti 2026-2023. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Dewan Pengurus Pusat IKDA Sulsel Muhammad Firdaus Kasing. Suasana pelantikan berlangsung khidmat dengan nuansa hangat dan penuh kekeluargaan. Kegiatan turut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Pembina IKDA Sulsel Kiai Haji Abu Bakar Paka. Ketua IKDA Makassar Dedi Gunawan Saputra mengatakan pelantikan ini bukan sekedar seremoni organisasi, tetapi menjadi momentum pengesahan kepengurusan yang menghimpun berbagai latar belakang dan unsur masyarakat. Ia menegaskan IKDA Makassar dibentuk secara inklusif dan tidak hanya beranggotakan dari satu kelompok organisasi tertentu. Kamera tuh dua. Dakwah. Bahkan saudara-saudara sekalian, sering orang bilang Laisanimna itu lebih. Ini panggilan jiwa kita. Karena apa? Zaman telah berubah, tantangan global dan disrupsi di era modern menuntut para dai itu tidak hanya sekadar tampil atau mengikuti setiap langkah-langkah beliau sampai hari kiamat. Sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk para teman-teman yang sudah dilantik. Mudah-mudahan teman-teman dari IKDA Sulsel Cabang Makassar bisa amanah, bertanggung jawab, dan tentunya ini soal pelantikan hari ini seperti apa? Pelantikan ini adalah satu rangkaian organisasi Ikatan Dai Sulawesi Selatan Cabang Makassar yang menjadi momentum pengesahan atau pengukuhan pengurus kami yang terhimpun dari berbagai macam unsur. Tidak hanya pada satu unsur NU, Muhammadiyah, tapi semua pihak kita libatkan dalam organisasi ini. Salah satu bentuk kegiatan kami selain pelantikan adalah konferensi dai. Hasil dari konferensi itu kita harapkan adanya semangat untuk berwirausaha agar seorang dai itu ya tidak hanya sekadar mengandalkan honorarium, tetapi juga ada aspek dakwah di dalamnya, karena seorang pendakwah itu ya ada aspek jiwa wirausahanya gitu kan. Di satu sisi dia memiliki literasi digital, dan kompetensi yang ketiga adalah berkaitan dengan kearifan lokal. Sehingga dengan adanya pelantikan yang include juga dengan konferensi ini, ya kita berharap para dai itu memiliki ya jiwa wirausaha yang tinggi dan juga entrepreneur tadi ya, literasi digital dan kearifan lokal. Ada berapa pengurus hari ini? Ya. Jumlah pengurus, Pak? Ya, berdasarkan database yang kami himpun ada 57 orang. Ya, 57 orang ini dari berbagai kalangan yang tadi saya sebutkan, dari jenjang S1, S2, ya, dan juga ada S3. Ya, di dalamnya juga dari segi rentang umur rata-rata generasi muda, ya, dan tentu ada juga yang lebih senior dalamnya, karena kita semua inklusif, tidak hanya pada satu rentang umur. Ada visi atau program-program kerja ke depan secara garis besar bisa dijelaskan? Secara garis besar kita akan adakan kegiatan IKDA Sulsel Cabang Makassar berbagi. Berbagi ini bukan hanya sekadar berbagi yang sifatnya fisik ya, tetapi juga berbagi ilmu ya, berbagi sharing gitu kan kepada masyarakat. Yang kedua juga kita akan hadirkan dari masjid ke masjid ya, kegiatan dari masjid ke masjid itu para dai akan melakukan ceramah atau dakwah ya, seperti yang di beberapa tempat gitu kan, tapi lebih khusus pada penguatan kapasitas
dai itu gitu. Jadi mereka akan terlatih ketika banyak jam terbang gitu kan. Maka dengan Ikda Sulsel Cabang Makassar itu ada ruangnya, ada ruang yang kita siapkan gitu. Program yang terakhir untuk saat ini yang kami akan lakukan adalah diskusi bulanan ya. Diskusi bulanan itu fokus pada melihat isu-isu kontemporer, isu-isu trending, apa sih yang lagi tren saat ini, itu yang kita kupas dalam perspektif agama. Misalnya kesehatan mental. Kesehatan mental itu kan dikaji dengan berbagai macam perspektif. Itu lebih menarik dibandingkan hanya sekadar langsung ayat saja gitu kan. Kita tidak bisa melupakan aspek syariat. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu menjadi pegangan kita. Tetapi ketika dikontekstualisasikan dalam bentuk yang lebih modern, itu saya kira lebih menarik gitu kan. Siap. Terakhir, apa secara spesifik cara membangun kemandirian dakwah seperti yang kita tadi bilang itu? Ya, cara membangun kemandirian dakwah pertama jelas harus ada aspek kapasitasnya. Kapasitas dai itu adalah memiliki wawasan ya, dengan cara mempelajari agama dengan benar ya, tafaqquh fiddin, dari segi akidahnya harus benar ya, syariatnya atau fikihnya harus sesuai ya, dan juga menampilkan akhlak yang baik. Kemandirian kedua adalah harus ada usaha lain selain dari sekadar penceramah ya, harus ada modal-modal sosial, modal-modal ekonomi agar lebih membantu ya dari segi ekonominya dai itu. Ya, yang ketiga aspek metodologi atau termasuk penyampaiannya ya, harus mandiri dari segi kapasitas juga sih sebenarnya, ada kaitannya dengan literasi digital. Kepada pengurus Ikda Sulsel Cabang Makassar beserta pengurus Ikda DPP Sulawesi Selatan, kami persilahkan duduk kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.